Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abadan Syakura Perumahan Citra Indah City yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas mantan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, para sesepuh kita, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan mendapatkan minum dari telaga beliau yang ada di padang mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 18 ya, 18 di bulan Safar. 19 sudah memasuki malam tanggal 19 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Mari kita awali taklim kita pada malam ini, merupakan taklim pertemuan yang ke 200, kurang lebih 240 lah. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan untuk guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kitabnya Allah, semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal soleh, menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan, kemudian dijadikan anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang berilmu, anak yang berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan semoga mereka diberikan kemudahan dalam mencari ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغ ربي كل حد جل أن يحشره العد إذ أبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجنبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
wasbiri sitra alaina ya mujiban kullada tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mana'a lillahi da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada beberapa hal di mana beberapa hal tersebut seyogianya untuk selalu kita jaga, artinya jangan sampai ditinggalkan atau jangan sampai diabaikan. Jadi beberapa hal tersebut bolehlah oleh kita dianggap sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, karena beberapa hal tersebut yang akan saya sampaikan itu padilahnya, keutamaannya, keuntungannya di akhirat sangat amat besar, sehingga kita harus merasa rugi apabila kita tidak melakukan beberapa hal tersebut yang akan saya sampaikan. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi kita harus membiasakan, menjaga, memelihara, mengamalkan beberapa hal tersebut. Adapun beberapa hal tersebut yang saya maksudkan, yang pertama adalah raqatal fajri qabla subhin. 2 rakaat salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh. Ini sangat penting, karena kalau kita lihat keterangan dalam hadis sahih bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata beliau dalam sabdanya, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Menurut para ulama, yang dimaksud sholat sunnah fajar dalam hadis ini tidak lain tidak bukan, yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh bisa disebut juga sholat sunnah fajar. Kenapa sholat sunnah qobliyah subuh bisa disebut sholat sunnah fajar? Karena sholat sunnah tersebut yang sebanyak 2 rakaat itu dilakukannya, dikerjakannya setelah terbitnya fajar shodiq atau setelah masuknya waktu sholat subuh. Sebelum kita mengerjakan sholat fardu subuh, kita disunahkan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah yang disebut sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kata beliau, raqatal fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, khairun, kata beliau, itu jauh lebih baik nilainya, jauh lebih baik, lebih besar, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya yang ada di alam dunia, baik itu berupa emas, tambang, perak, tembaga, minyak tanah, itu kan duit melulu. Ya, berupa bangunan-bangunan berbintang 5, itu kan duit, pakai ini bangunnya. Dan seluruh manusia, pokoknya nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi dunia beserta seluruh isinya ini
tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pahala 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jika dibandingkan dengan pahala 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya ketika kita umpama 1 hari tidak bisa melaksanakan qobliyah subuh, kita harus merasa menyesal, harus merasa rugi, karena hari itu kita nggak bisa meraih keuntungan yang begitu besar. Coba seandainya dunia beserta seluruh isinya ini oleh Allah dijadikan emas, ya, kemudian kita jual, jadi berapa tuh duitnya? Capek itunya, mungkin sampai mati itu nggak kayak itu uang tuh. Dari mulai dunia ujung timur hingga dunia ujung barat, dari mulai dunia ujung utara hingga dunia ujung selatan, semuanya alam dunia ini dijadikan emas oleh Allah. Kemudian diberikan kepada kita, kemudian kita jual. Berapa banyak duit yang kita miliki? Mungkin kita nggak ada waktu untuk ngitungnya. Mungkin sampai habis umur udah belum selesai ngitung, kita udah keburu mati mungkin. Tapi itu nggak seberapa dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh. Nah, pahala qobliyah subuh yang begitu besar, yang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, itu pasti oleh Allah akan dibuktikan nanti di surga. Nah, setelah dibuktikan, mereka yang ketika di dunia selalu mengerjakannya, mereka senang, Masya Allah. Tapi mereka yang ketika di dunia selalu meninggalkannya, qobliyah subuh, mereka menyesal. Setelah mereka melihat pahala qobliyah subuh yang diberikan kepada mereka yang biasa mengerjakannya, nyesal mereka. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku pengen qobliyah subuh. Lah nggak bisa, alam dunia udah nggak ada, udah kiamat. Para jamaah, itu yang pertama. Segitu teh baru salat sunnah qobliyah subuhnya, pahalanya begitu besar. Apalagi sholat subuhnya dengan berjamaah. Makanya sangat beruntung sekali kalau kita oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan pertolongan setiap hari, nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh dan nggak pernah ketinggalan ya sholat subuh dengan berjamaah. Itu keuntungan buat kita. Nggak semua orang bisa begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai salah satu di antara fadilah, keutamaan, keuntungan salat subuh berjamaah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan salat sunnah sepanjang malam. Kalau umpama kita melaksanakan salat sunnah sepanjang malam, dari katakanlah kita mulai dari pukul 20.00 sampai pukul 04.00 lah, berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 selama 8 jam berarti. Mungkin dapat 1000 rakaat. Kalau sholatnya nggak berhenti-berhenti, 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam, berdiri terus, nggak terseling dengan kencing, dengan BAB, mungkin dapat 1000 rakaat. Nah, kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah dapat 1000 rakaat diselesaikan dalam tempo 1 malam, sepertinya kita nggak mungkin sampai mati pun, nggak ada kemampuan. Tapi ini sholat subuh berjamaah, pahalanya lebih besar dari itu. Maka kita harus merasa rugi kalau subuhnya kesiangan melulu. Ya kalau kali-kali mah wajar lah. Tapi kalau subuhnya setiap hari kesiangan dulu, itu bukan wajar, kurang ajar itu. Kalau kali-kali wajar lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama yang harus kita anggap penting dan kita jaga, jangan sampai dilalaikan, diabaikan, ditinggalkan. Pertama, qobliyah subuh. Yang kedua, salat subuh berjamaah. Dan yang ketiga, berzikir setelah salat subuh. Nah, ini pahalanya besar. Kita harus merasa menyesal ketika setelah selesai sholat subuh
subuh kita nggak bisa berzikir. Karena pahala berzikir setelah sholat subuh itu sangat amat besar, sangat amat luar biasa. Diterangkan dalam hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Man sholat subha, summa jalasa, liyadkurullaha ta'ala, yu'tihillahu ta'ala fil firdaus sab'ina qasran min dahabin wa fiddah." Artinya, kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat subuhnya dengan berjamaah. Tapi dalam hadis ini enggak disebutkan berjamaahnya. Dalam hadis ini dikatakan man sholat subha, enggak pakai kalimat bijamaatin. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, apalagi dengan berjamaah gitu. Nah itu apalagi dengan berjamaah itu dari saya itu mah. Di hadisnya hanya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh. Di hadisnya cuma gitu doang. Terlepas dari apakah melaksanakan sholat subuhnya munfarid sendirian, baik sendiriannya di rumah atau di masjid karena ketinggalan berjamaah, maupun melaksanakan sholat subuhnya dengan berjamaah, itu lebih baik. Terlepas dari apakah munfarid atau berjamaah, yang jelas kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, summa jalasa, setelah ia selesai melaksanakan sholat subuh, ia duduk, nggak langsung pergi. Untuk apa duduknya? Bukan untuk buka HP, bukan untuk buka Facebook, bukan untuk buka Instagram atau TikTok, bukan. Lihat kurullaha, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Duduknya itu untuk berzikir, bukan untuk melamun, bukan untuk main HP. Summa jalasa, kemudian ia duduk, lihat kurullaha, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Yu'tihillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasran min dahabin wa fiddah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya 70 istana mewah, istana megah di dalam sorga Firdaus. Artinya orang tersebut akan dimasukkan, ditempatkan di dalam sorga Firdaus. Dan di dalam surga Firdausnya orang tersebut oleh Allah akan diberi 70 gedung, 70 istana, 70 apartemen lah yang megah, merkiswar, di mana 70 gedung tersebut dibuat oleh Allah, bahan bangunannya bukan dari semen dan pasir, tapi dari emas, dari mutiara, dari jaberjan, dari marjan, dari permata. Masya Allah, nggak ada namanya bangunan di surga kayak gini di tembok dari pasir, nggak ada. Minimal dari emas. Pokoknya indah lah. Pengen nggak tuh? Pengen. Mau diambil nggak tuh? Mau. Mau. Pas besok subuh kesiangan, ambil tuh, hilang. Udah aja ngumpulin ilar daripada nanti ngumpulin pahala di surga. Ilar kumpulin tuh, biar dapat segelas terus minum. Mantap tuh. Masya Allah. Ya kalau pengen kita harus berusaha, harus berjuang, jangan pengen doang. Saudara-saudara, lapar, lapar. Apakah saudara-saudara pengen kenyang? Pengen. Tapi nggak mau makan, kira-kira kenyang nggak? Pada itu nasi udah ada di depan tapi nggak mau makan gitu, ya nggak kenyang. Itu yang notabene nasi udah ada di depan. Sama ini pahala udah ada di depan mata, kita cuma pengen doang, nggak diambil, ya nggak dapat.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, berzikir setelah sholat subuh. Yang pertama qabliyah subuh, yang kedua sholat subuh berjamaah, yang ketiga berzikir setelah sholat subuh. Kemudian hal penting yang seyogyanya kita jaga, jangan sampai diabaikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang keempat. Yang kelima, mengamalkan sekaligus mempertahankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala kita mendengar nama beliau disebut oleh orang lain. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di hari kiamat ia tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tidak bisa menemui Rasulullah, tidak bisa berjumpa, bertemu dengan Rasulullah. Padahal ia sangat ketemu Rasulullah, sangat ingin menjumpai Rasulullah, sangat ingin melihat wajah Rasulullah, tapi ia nggak bisa, nggak diizinkan oleh Allah. Itu ada 3 golongan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umatnya beliau, tapi nggak bisa melihat wajah beliau, nggak bisa bertemu dengan beliau, nggak bisa menjumpai beliau. Jangankan mendapatkan syafaat beliau, melihat wajahnya aja nggak diizinkan oleh Allah. Sedih kita nanti. Kita ngaku umat beliau, di hari kiamat kita nggak bisa berjumpa dengan beliau. Jangankan mendapatkan syafaat beliau, berjumpa aja nggak bisa, nggak dipertemukan oleh Allah. Itu ada 3 golongan. Kira-kira yang 3 golongan buka jangan ya? Buka. Buka jangan. Buka. Ini jam berapa ini? Apa? Hah? Lama Belanda. Takut kelamaan. Belanda masih jauh. Oh iya. Baik. Jangankan mendapatkan syafaat, jangankan bisa minum air telaga beliau yang ada di hari kiamat, melihat wajah beliau aja nggak bisa. Beliau bersabda, diterangkan dalam hadis, la yara wajhi salasa, aqul walidain wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu hadisnya. Kita artikan, la yara, tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu, tidak bisa berjumpa. La yara, tidak akan bisa melihat wajahku, kata beliau, sampai kapanpun tidak akan bisa melihat wajahku, kata beliau. Siapa? Salah satu 3 golongan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang jolim di hari kiamat tidak bisa bertemu Rasulullah, tidak bisa melihat wajah Rasulullah, wajar, karena mereka kafir, karena mereka musyrik, karena mereka munafik, karena mereka jolim, karena mereka fasik. Tapi kayaknya sedih kita sebagai umat beliau kalau nggak bisa melihat wajah beliau. Berarti kita seperti orang-orang kafir. Siapa yang 3 golongan? Yang pertama, aqul walidain, orang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya,
atau kepada salah satu dari kedua orang tuanya, itu tidak akan diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat benci kepada umatnya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi perlu kita ketahui, kategori orang tua menurut hukum agama, menurut ajaran Islam, di mana mereka mempunyai hak yang sama untuk dihormati, dihargai, dimuliakan, itu kategorinya ada 4 golongan. Ini yang 4 golongan ini masuk kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati. Walaupun yang 4 golongan ini enggak semuanya sedarah daging dengan kita. Yang pertama, ayah dan ibu kandung kita. Ibu kandung kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita dari bayi hingga dewasa. Bapak kita yang membiayai kita sehari-hari makan, yang ngasih kita uang jajan sehingga kita bisa jajan, yang membiayai kita sekolah sampai kita jadi sarjana. Ayah kandung dan ibu kandung ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka berdua dititipi ridhonya Allah. Artinya Allah menitipkan ridhonya kepada kedua orang tua kita. Apabila seorang anak mendapatkan ridho kedua orang tuanya, tentu ia akan mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya, apabila seorang anak mendapatkan murka kedua orang tuanya atau mendapatkan murka salah satu dari kedua orang tuanya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Ini menunjukkan betapa alangkah tingginya derajat orang tua di hadapan Allah. Sampai Allah titipkan ridhonya kepada mereka, Allah titipkan murkanya juga kepada mereka. Rasulullah bersabda, ridho Allah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung keridhoan orang tua. Murkanya Allah juga bergantung kemurkaan kedua orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kedua orang tua kita pun ridho kepada kita, dan Allah akan murka kepada kita manakala kedua orang tua kita pun murka kepada kita. Jelas nggak? Jelas. Jelas tapi lakukan aja. Pun. Nah, itu yang pertama. Yuk kita jaga sikap kita, ucapan kita kepada orang tua kita. Jangan sampai kita bersikap nggak sopan, su'ul adab di depan orang tua, ngomong nyeleneh, mengeluarkan ucapan-ucapan yang nggak pantas, yang nggak seharusnya diucapkan di hadapan orang tua, atau kita berbicara lebih keras daripada nada suara orang tua, itu nggak boleh. Fala taqul lahu uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, kata Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan cih. Nah, nggak boleh itu. Misal anak dipanggil Ahmad, apa sih? Nah, itu nggak boleh. Seharusnya labbaika ya baik ya umi, saya menghadap, ada apa ya gitu. Bilang, apa sih? Aku. Kelakuan kayak monyet. Jaga sikap kita, jaga ucapan kita di hadapan orang tua. Jaga kesopanan. Wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah. Wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kamu membentak keduanya. Enggak boleh kita membentak orang tua sampai orang tua nangis dibentak anaknya. Bahaya itu. Itu pintu surga bisa tertutup untuk kita. Walaupun kita ahli tahajud, ahli ibadah, haram masuk surga kalau durhaka kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah. Ucapkanlah kepada mereka berdua qaulan karimah, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sopan santun, yang menyenangkan hati mereka, ucapan-ucapan yang pokoknya menyenangkan hati mereka lah.
Jangan sampai orang tua kita menangis setelah mendengar ucapan kita yang nggak baik. Itu yang pertama, kategori orang tua yang harus kita hormati. Yang kedua, guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, itu masuk kategori orang tua. Mereka pun walaupun nggak sedarah daging dengan kita, walaupun bukan orang tua kandung kita, tapi mereka lah yang memberi kita siraman rohani. Karena kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita disehatkan, diberi makan oleh orang tua kita, tapi rohani kita dikasih makan oleh guru-guru kita dengan ilmu mereka. Nah, itu yang kedua, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz guru kita yang mengisi rohani kita. Mereka masuk kategori orang tua kita. Artinya mereka mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, sebagaimana kita menghormati, memuliakan orang tua kandung kita sendiri. Ya, kalau bahasa dalam dunia pendidikan, ayah kandung, ibu kandung kita di rumah yang memberi kita makan. Tapi ayah kandung dan ibu kandung kita di sekolah adalah guru-guru kita yang memberi kita ilmu. Orang tua kita nggak bisa ngasih ilmu, nah guru-guru kita yang ngasih ilmu. Dua-duanya sama, cuma beda sasaran. Kalau orang tua ngasih makan dan minum, sasarannya jasmani. Kalau guru-guru kita sasarannya rohani kita supaya sehat. Buat apa jasmani sehat kalau rohani rusak? Akhirnya kalau jadi pejabat korupsi, itu rohaninya rusak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masuk kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, adalah suami bagi istri. Suami bagi istri itu adalah orang tuanya si istri. Artinya berkedudukan sebagai orang tuanya. Maksudnya suami harus bisa menjaga, melindungi istrinya, sebagaimana perempuan tersebut dijaga, dilindungi oleh bapaknya ketika belum bersuami. Nah, sekarang sudah bersuami, maka oleh bapaknya diserahkan sepenuhnya kepada suaminya. Tuh, jaga anakku, jaga keselamatannya dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Makanya bagi istri, ridho Allah itu bergantung kepada suaminya. Kalau wanita tersebut sudah bersuami, ketika wanita belum bersuami, ridho Allah baginya bergantung kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika wanita tersebut sudah menikah dan sudah bersuami, maka ridho Allah pindah bergantung kepada suaminya. Artinya istri yang durhaka kepada suami walaupun ahli ibadah nggak masuk surga. Dalam hadis diterangkan, ayu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Wanita manapun, wanita yang mana saja, apabila ia meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho suaminya, kata Rasulullah, dakhalatil jannah, ia dijamin masuk surga asal mendapat ridho suami. Itu yang ketiga. Maka suami bagi istri itu harus seperti orang tua, dan istri juga sikapnya harus seperti sikapnya kepada orang tua kandungnya. Artinya suaminya mempunyai hak yang sama untuk dihormati, untuk dihargai, untuk dimuliakan oleh istrinya, sebagaimana istri tersebut, perempuan tersebut memuliakan, menghargai, menghormati orang tua kandungnya. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Yang keempat terakhir, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, kita taati, adalah siapapun yang usianya jauh di atas kita, yaitu para sesepuh, orang-orang tua yang sudah kakek-kakek, yang sudah sepuh lah. Itu mereka harus kita hormati, walaupun mereka misalnya pendidikannya cuma SD,
Walaupun mereka misalnya nggak sekolah, tetap kita wajib hormat kepada mereka. Jangan sombong di depan mereka, mentang-mentang kita sarjana S3, lalu kita tantang petengking di depan orang tua, nggak beradab. Nauzubillah min jadi tetap. Karena Rasulullah pernah bersabda, malam yahtarim kabirona falaisa minna. Barang siapa yang tidak menghormati para sesepuh, barang siapa yang tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai orang yang usianya jauh di atas kita, falaisa minna, maka dia bukanlah dari golongan kami. Rasulullah enggak sudi mengakui dia sebagai umatnya kalau dia nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya norma susila, nggak punya kesopanan kepada orang tua para sesepuh. Nah itulah ya golongan pertama yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah di hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Namun tadi sudah jelaskan kategori orang tua itu ada 4 golongan. Mereka yang 4 golongan mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, sebagaimana kita menghormati, memuliakan ayah kandung, ibu kandung kita sendiri. Golongan yang kedua yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah, wa tariku sunnati. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang meninggalkan sunnahku, meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa mengaku beragama Islam, akan tetapi ia ingkar terhadap sunnah Rasulullah, menentang terhadap sunnah Rasulullah, jangankan untuk mencintai sunnah Rasul, jangankan untuk mengamalkan, malah justru dia ingkar dan menentang terhadap sunnah Rasulullah, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah, apalagi mendapatkan syafaat dari beliau. Melihat wajahnya nggak bisa. Kita percepat yang ketiga. Yang ketiga adalah waman dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Golongan yang ketiga yang kelak di hari kiamat tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah, tidak akan bisa berjumpa dengan beliau, bahkan sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau, tidak akan mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat. Golongan yang ketiga adalah man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya, adalah orang Islam yang ketika namaku disebut di dekatnya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, ketika nama Rasulullah disebut oleh orang lain dan kita mendengar sebutan nama Rasulullah tersebut, tapi kita diam aja, nggak mau bersolawat, malah asik ngobrol, malah asik main HP, maka orang seperti ini kelak di hari kiamat tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, apabila kita benar-benar mengaku umat beliau dan merasa cinta kepada beliau serta mengharapkan syafaat beliau dan ingin berjumpa dengan beliau di hari kiamat, maka kapanpun dimanapun manakala kita mendengar nama beliau disebut, jangan lupa kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Minimal paling tidak kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan ini ya. Amin. Itu beberapa hal yang penting yang harus kita anggap penting. Pertama, masih ingat tadi apa? Qobliyah Subuh. Yang kedua, Hormati Allah. sholat subuh berjamaah. Berjamaah. Yang ketiga, berzikir sesudah sholat subuh. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang keenam, bersalawat kepada Rasulullah manakala kita mendengar nama beliau disebut. Kapanpun dimanapun jangan lupa bersalawat. Bahkan ada hadis yang lainnya mengatakan begini,
man nasiya salata alayya faqad khata'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa tidak mau berselawat kepadaku di dalam kesehariannya, maka kelak di hari kiamat dia akan sasar jalan menuju ke surga. Dia akan dikasih lupa oleh Allah jalan menuju ke surga. Akan sesat dia nanti di hari kiamat kalau kita melupakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal paling tidak kita setiap hari bersolawat kepada beliau, ya minimal paling tidak sekurang-kurangnya. Ini ukuran orang malas sebanyak 1000 kali. 1000 kali tiap hari. Bapak-bapak tiap hari sholawatnya 1000 kali enggak nih? Tiap hari sholawatnya 1000 kali enggak nih? 10 kali. Berapa? 10 kali. 10 kali itu pun kalau lagi inget ya. Itu pun kayak lagi kalau lagi nggak punya duit ya. Kalau lagi banyak duit lupa kali ya. Hitung duitnya terus. Apalagi kalau lagi ngobrol sama jamur ya. Jangan dari bawah umur ya. Udah lupa sholawat. Nauzubillah min. Minimal paling tidak setiap hari kita bersolawat kepada Rasul 1000 kali. Kalau umpama enggak mampu 1000 kali, ya setengahnya lah. Ya, terus 500 kali. Kalau enggak mampu juga, setengahnya lagi berapa? Iya. 250 kali. Iya. Enggak mampu juga, setengahnya lagi berapa? 125 kali. Enggak mampu juga, setengahnya lagi berapa? Ya, katakanlah 75 kali lah. Enggak mampu juga, ya 50 kali lah. Enggak mampu 25 kali. Enggak mampu, jangan sampai enggak 10 kali. Pagi 10, sore 10. Enggak mampu juga, maksainlah 5 kali mah. Enggak mampu juga sekali aja. Masa enggak mampu juga? Enggak mampu juga. Udah kamu enggak pantas kamu ngaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kamu. Udah, kita kuburin aja deh. Ngaku umat Nabi, masa sholawat sama nggak mampu, belekung sia, ngerakan aing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah yang panjang-panjang, udah putar tasbih tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, putar 2. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu udah. Nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah yang ribet-ribet. Kalau kita baca itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam 100 kali paling berapa menit? Paling semenit. Masa gak mampu semenit untuk baca sholawat? Kita nonton TV 2 jam mampu? Hanya untuk mempertulikan hawa nafsu, hanya untuk sekedar senang-senang. Kita ngobrol 2 jam mampu? Kita lihat YouTube 2 jam mampu? Kita main sepak bola 2 jam mampu? Masa untuk bersolawat kepada Rasulullah, membuktikan kecintaan kita kepada beliau hanya 1 menit nggak mampu? Malu kita ngaku umat beliau. Nggak usah ngomong pengen dapat syafaat beliau, kalau begitu malu kita. Ngomong kosong, munafik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. 1, qabliyah subuh. 2, salat subuh berjamaah. 3, berzikir setelah salat subuh. 4, berbakti kepada kedua orang tua. 5, mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang ke-6, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala kita mendengar nama beliau disebut kapanpun dimanapun. Jangan sampai kita diam aja. Kalau diam aja di hari kiamat kita nggak akan bisa melihat wajah beliau. Nyesal kita nanti, nggak akan dapat syafaat beliau. Baik, mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
وشان ودرج أطفت يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربي فوقنا ببركاتهم ومن الحسنى بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن ربنا زدنا علما نافعا مع الهداية اللهم أهلك من في حرب الإسلام والمسلمين آمين يا اللهم الله. سلمنا والمسلمين آمين. والمجاهدين في سبيل الله آمين يا والحبائب الله. والعلماء ورثة الأنبياء في إندونيسيا سلمهم وانصرهم من شر الظالمين والمنافقين آمين يا الله. وأهلك من ظلمهم هلكا عاجلا بعزتك إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولدي وارحمنا وارحمهم واجعل الجنة آمين يا مسواهم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak Ustaz? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu